Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Rahmadila, nomor absen 3 dari kelas 10 IPS 2. Saya akan membahas mengenai peradaban-peradaban awal dunia. Di antaranya yang pertama adalah peradaban Tiongkok kuno, dan yang kedua adalah peradaban India kuno. Langsung aja kita bahas peradaban yang pertama, yakni peradaban Tiongkok kuno. Letak geografis peradaban Tiongkok kuno berada di aliran Sungai Kuning atau Huanghe yang berasal dari pegunungan Kwenlun di Tibet yang mengalir di daerah pegunungan Tiongkok Utara, kemudian bermuara di Teluk Sili di sekitar Laut Kuning. Dataran ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Tiongkok kuno sebagai lahan untuk bertani. Sosial politik pada masa Tiongkok kuno. Terdapat dua karakteristik pemerintahan. Yang pertama adalah feodal, di mana kaisar tidak menangani langsung urusan pemerintahan karena kedudukannya dianggap sakral. Dan yang kedua adalah unitaris, di mana kaisar terlibat penuh dan berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Terdapat 3 dinasti penting dalam 3 periode utama sejarah Tiongkok, yakni yang pertama adalah dinasti Shang. Peradaban Tiongkok tumbuh dan berkembang sejak dinasti ini. Karakteristik pemerintahannya adalah feodal, di mana untuk urusan pemerintahan dibentuklah sekretariat negara dan departemen urusan hukum. Dan pemerintahan di daerah diserahkan pada para bangsawan. Dan yang kedua adalah dinasti Qin. Sistem pemerintahannya unitaris. Pemerintahannya terpusat di tangan kaisar dan dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Dalam mempertahankan wilayah Tiongkok, dinasti ini membangun sebuah tembok besar yang kini kita sebut dengan The Great Wall of Tiongkok atau tembok besar Tiongkok. Selanjutnya adalah dinasti Han. Dinasti Han ini sistem pemerintahannya sama seperti dinasti Qin, yakni unitaris, dan dia dibagi menjadi 2 periode, yakni Han Barat dan Han Timur. Pada masa dinasti ini, Tiongkok berkembang pesat dan mengalami zaman keemasan. Wilayahnya meluas sampai ke daerah-daerah yang sekarang disebut Korea, Vietnam, dan Asia Tengah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kepercayaan dan religi pada masa peradaban Tiongkok kuno. Yang pertama, mereka menganut kepercayaan terhadap dewa-dewa seperti dewa Feng Fa atau penguasa angin, dewa Lei Shi atau penguasa angin topan, dewa Sai San atau penguasa bukit suci, dan Dewi Pa, yakni penguasa musim semi. Dan mereka juga mempercayai adanya kekuatan alam yang disebut Yin dan Yang, yang dilambangkan dengan kelemahan dan kekuatan. Dan selanjutnya pada perkembangan mereka juga meyakini adanya kehidupan di alam baka yang dibuktikan dengan temuan makam perempuan yang bernama Fu Hao di situs Anyang. Ajaran Buddha juga meluas dan menyebar pada masa Tiongkok kuno. Dan yang terakhir juga ada ajaran 3 filsuf terkenal seperti Lao Tse, Meng Tse, dan Konghucu. Kehidupan sosial dan struktur masyarakat. Struktur masyarakat pada masa Tiongkok kuno disebut juga dengan Shi, Nong, Gong, Shang. Ini adalah bahasa aksara sederhana Tiongkok kuno, yang artinya Shi itu adalah priai yang memiliki status sosial paling tinggi karena berasal dari keluarga terpandang atau karena memiliki pekerjaan berstatus sosial tinggi. Dan yang kedua adalah petani atau Nong, yang status sosial ini tuh tertinggi kedua. Mereka memiliki pekerjaan di bidang pertanian. Dan yang ketiga adalah seniman atau disebut yang tadi itu Gong. Mereka adalah para pengrajin, pelukis, seniman musik, dan lain-lain yang memiliki status sosial tertinggi ketiga. Dan yang keempat adalah Shang, yang artinya pedagang. Mereka adalah para penjual barang-barang pada masa itu dan memiliki status sosial keempat. Next, kita akan bahas hasil budaya dan peradaban pada masa Tiongkok kuno. Pertama, kita akan bahas bidang filsafat.
Pada bidang filsafat terdapat 3 ajaran dari 3 filsuf ternama. Yang pertama adalah ajaran Lao Tse yang mengajarkan bahwa di dalam kehidupan terdapat semangat keadilan dan kesejahteraan yang bersifat abadi. Dan inti ajarannya adalah agar manusia menyerah pada nasib. Ya, penyebarnya atau filsufnya adalah yang gambarnya ada di paling kiri kita ini. Dan yang kedua adalah Konghucu, sering juga disebut dengan nama Konfusius. Ajarannya banyak mengatur tentang etika dalam keluarga dan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Dan filsufnya yang menyebarkannya ada di gambar yang di tengah ini. Iya, yang ini. Dan yang terakhir adalah ajaran Mengse atau disebut juga Mencius. Mengse mengajarkan bahwa rakyat adalah unsur yang paling penting bagi sebuah negara, sehingga raja sudah seharusnya untuk tidak bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jika itu terjadi, raja harus diperingatkan dan dapat dihukum dengan diturunkan dari tahtanya. Oke, next kita akan bahas hasil kebudayaan dan peradaban pada masa Tiongkok kuno pada bidang teknologi. Pada bidang teknologi itu ada banyak banget ternyata hasil kebudayaan dari Tiongkok kuno ya. Yang contohnya itu seperti penggunaan kertas, tinta, dan mesin cetak. Dan yang kedua adalah penggunaan pupuk dalam pertanian dan pengolahan industri tanaman kedelai. Ada juga meramu obat-obatan dari tanaman herbal, pengobatan alternatif seperti akupuntur dan pijatan, teknologi pengolahan tambang, kemudian adanya bangunan tembok besar, dan juga kuil-kuil, dan juga ilmu astronomi, ilmu gastronomi atau memasak makanan, juga ada komoditas kain sutra, dan kemudian ada ilmu bela diri seperti kungfu, kemudian juga ada seni lukis dan keramik Tiongkok, dan yang terakhir adalah pengolahan tebu menjadi gula dan cara penggilingannya. Ya, ini gambarnya. Ini adalah gambar dari penggunaan kertas, tinta, dan mesin cetak. Kemudian kita bisa lihat gambarnya yang lain. Ya, ini adalah keramik Tiongkok. Dan yang ini adalah beberapa obat-obatan dari tanaman herbal yang menggunakan resep atau ramuan dari Tiongkok. Dan ini adalah kuil-kuil bangunan hasil peradaban dan kebudayaan dari Tiongkok kuno. Dan ini adalah ilmu bela diri kungfu. Baik. Peradaban Tiongkok kuno sudah selesai kita bahas. Kita akan lanjut ke peradaban selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah peradaban India kuno. Letak geografisnya berada di sepanjang lembah Sungai Indus dan Sungai Gagar Hakra yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Peradaban ini sering disebut sebagai peradaban Sungai Indus dan peradaban Harappa. Penemuan peradaban ini berawal dari adanya pembangunan jalan kereta api dari Karachi menuju Punjab yang dilakukan oleh bangsa Inggris sekitar abad 19. Sosial politik peradaban India kuno. Mata pencaharian rakyatnya atau masyarakatnya adalah pertanian padi dan gandum. Selain itu juga beternak sapi, kerbau, dan babi. Pada 2600 sebelum Masehi, komunitas kecil lembah Sungai Indus berkembang menjadi kota-kota besar seperti Harappa, Generiwala, Mohenjo-daro, dan Dholavira, Kalibangan, Rakhigarhi, Rupar, dan Lothal, yang kini menjadi daerah-daerah di India dan Pakistan. Dan ini adalah gambar hasil ekskavasi bekas kota-kota di India kuno. Hasil ekskavasi ini menunjukkan tata kota yang rapi, melibatkan perencanaan baik serta pemerintahan efisien. Adanya perencanaan itu tampak pada arsitektur yang maju, dan secara khusus pada Mohenjo-daro, Rakhigarhi, dan Harappa terdapat sanitasi kota. Di antaranya penggunaan toilet siram atau flush toilet, kemudian sebagian besar rumah memiliki sumur sendiri, kemudian adanya sistem pembuangan dan drainase, dan yang keempat adanya pemandian umum besar atau great bath di dekat balai.
Ya, gambar di grid-nya itu adalah ini. Ini tempat pemandian umum besar pada zaman itu. Dilihat dari tata letak kota yang ada dua pemukiman, yakni administratif dan wilayah kota, sebagian arkeolog itu memperkirakan Mohenjo-daro dan Harappa ini berada di satu otoritas atau pemerintahan. Dan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa itu diperkirakan hancur sekitar 1750 sebelum Masehi. Ada dua kemungkinan atau hipotesis peradaban Mohenjo-daro dan Harappa hancur. Yang pertama adalah karena pergeseran aliran sungai yang merusak lahan pertanian. Dan yang kedua, karena adanya pendudukan oleh bangsa Arya yang masuk ke wilayah tersebut dari Asia Tengah. Yang kemudian setelah hancur, penduduk asli membaur dengan bangsa Arya. Dan inilah kemudian India disebut masuk dalam zaman Weda antara 1800 sampai 600 sebelum Masehi. Mereka melakukan percampuran budaya yang kemudian membentuk tradisi baru yang kini menjadi dasar-dasar agama Hindu. Dan juga dilandasi keinginan bangsa Arya untuk menjaga kemurnian keturunan mereka, terbentuklah sistem kasta, yang mana yang tertinggi adalah Brahmana, kemudian Ksatria, kemudian Waisya, dan kemudian Sudra. Kemudian pada 1000 sampai 750 sebelum Masehi, India masuk dalam zaman Brahmana. Disinilah lahir kitab Brahmana yang ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dan pada tahun 700 sampai 750 sebelum Masehi, India masuk pada zaman Upanishad, yakni zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. Selanjutnya, pada tahun 500 sebelum Masehi, lahir agama Buddha atau disebut zaman Buddha, 500 sampai 300 sebelum Masehi. Pada zaman Buddha inilah lahir dan berkembang Kekaisaran Maurya yang bercorak Buddha. Kekaisaran ini berawal dari adanya pemberontakan di Punjab pada tahun 322 sebelum Masehi terhadap kekuasaan dari gubernur yang bernama Seleucus. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Chandragupta Maurya yang menginginkan persatuan sekaligus bertekad membangun bangsa India. Chandragupta berhasil menyatukan wilayah India bagian utara dan membangun Kekaisaran Maurya. Ia menjadi kaisarnya yang pertama. Pemerintahannya dikenal sangat baik. Ia membangun kota Pataliputra dan menjadikannya ibu kota kerajaan. Selanjutnya kita akan bahas sistem kepercayaan dan religi yang ada pada masa peradaban India kuno. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap dewa-dewi. Ditemukan sebuah motif arca bertanduk duduk dalam posisi duduk bersila dan dikelilingi binatang-binatang yang oleh para penggali situs kuno ini diberi nama Pasupati atau dewa pengendali dan pemelihara semua binatang piaraan, yakni Dewa Shiva dan Sudra. Sejak masa ini, orang-orang India menyembah dewa-dewi seperti Agni, Varuna, Vayu, dan Siwa. Dewa tertinggi yang diyakini sebagai penguasa alam disebut Trimurti, yang terdiri dari Brahma atau pencipta alam, Wisnu atau pemelihara alam, dan Siwa adalah dewa perusak alam dan dewa kematian. Jadi berdasarkan temuan beberapa cap atau stempel peradaban Indus memperlihatkan adanya swastika lazim dan agama-agama yang berkembang kemudian, yakni Hindu, Buddha, dan Jaina atau agama Dharma. Kemudian hasil budaya dan peradaban yang ada di India kuno meliputi pada bidang teknologi terdapat pengukuran jarak, massa, dan waktu dengan tingkat ketepatan atau akurasi yang tinggi. Mereka termasuk orang pertama yang mengembangkan sistem timbangan dan ukuran yang seragam. Mereka juga mengembangkan beberapa teknik baru dalam metalurgi serta memproduksi tembaga, perunggu, dan timah. Dan para insinyur mereka terkenal karena mampu membuat dok atau galangan kapal.
Kemudian dalam seni dan kerajinan ditemukan beragam ukiran, stempel atau cap, juga tembikar, perhiasan dari emas, dan arca yang diukir dengan detail yang rapi. Juga ada patung-patung lain seperti patung-patung binatang, ada juga patung-patung zebra dan segala macam lainnya. Kemudian pada bidang atau seni tulisan, pada lempengan-lempengan kecil dari tanah liat, cap atau stempel, pot-pot keramik, serta belasan material lain ditemukan sekitar 400 sampai 600 simbol khas peradaban Indus. Dan dalam perkembangan selanjutnya, India mengenal huruf Pallawa. Huruf inilah yang dibawa orang-orang India ke Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi, sekaligus berjasa membawa Nusantara memasuki masa sejarah. Baik, peradaban yang kedua atau peradaban India kuno juga sudah selesai kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.